Raka keluar dari ruangan kerja sang papa dengan tatapan kosong. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. "Bos, apa bos perlu sesuatu?" "Enggak Sal, kamu langsung balik saja." "Baik bos, nanti kalau ada apa-apa bos bisa langsung hubungin saya." Setelah mengatakan itu, Raka masuk ke dalam kamar, duduk di sisi ranjang sambil meremas rambut sehingga menjadi berantakan. Raka lalu kembali beranjak dan keluar kamar, tapi masuk lagi ke kamar sebelah, di mana kamarnya yang dulu pernah ditempati oleh Bila. Raka melihat ranjang yang menjadi saksi bisu kebersamaannya dengan Bila. Raka menghela nafas panjang, berjalan ke arah lemari dan membukanya. Potongan baju Bila masih utuh di dalam lemari itu. Bahkan seragam sekolah Bila pun masih berada di sana. Langkah kaki Raka membawanya mendekat ke arah meja nakas, dan Raka menarik lacinya seperti sedang mencari sesuatu, dan pandangan Raka melihat benda kecil yang sudah usang di dalam lemari itu. "Ini apa?" ucap Raka mengambil benda itu dan melihatnya dengan teliti. "Ini kan pil yang aku kasih ke Bila. Kok bisa ada di sini sih? Apa jangan-jangan Bila tidak meminum pil pencegah kehamilan ini?" Raka berperang dengan pikirannya yang kacau. Dengan cepat Raka langsung menghubungi Faisal untuk memberitahu hal yang baru saja ia temui itu. "Halo Sal, kamu masih di rumah?" "Iya bos, ini baru aja mau masuk mobil." "Ada apa bos?" tanya Faisal dari seberang sana. "Kau ke kamarku sekarang juga. Ada hal penting yang harus kau tahu Sal," ucap Raka cepat. "Baik bos." Faisal pun kembali masuk dan langsung menuju kamar sang bos yang ada di lantai 3. Terlihat Raka sedang mondar-mandir di dalam kamar seperti orang yang sedang gelisah. "Ada apa bos?" "Sal, kamu lihat ini Sal." Raka menunjukkan sesuatu yang sudah usang itu. "Ini apa bos?" "Ini pil pencegah kehamilan Sal. Aku baru saja menemukan ini di kamar sebelah di dalam laci nakas." "Pil? Apa itu tandanya Nona Bila tidak meminum pil ini?" "Bisa jadi Sal. Buktinya pil ini masih utuh, dan waktu itu kamu beli juga cuma 2 saja." "Bos mikirin apa sekarang?" "Aku juga bingung Sal. Aku bingung dengar apa yang aku pikirkan sekarang. Kalau bilang gak minum pilnya, ada kemungkinan yang dikatakan oleh dokter benar kalau Bila lagi ngidam kala itu," ucap Raka dalam hati. Nyonya Aleta dan sang suami saat ini sudah berada di ruang makan untuk sarapan pagi bersama, dan kedua orang itu sedang menunggu putra mereka sekarang. "Pa, Mama berencana akan menjodohkan Raka dengan mamanya kembar, Pa," ucap Nyonya Aleta membuat langkah Raka terhenti. "Mama yakin apa Raka mau dijodohkan sama dia? Apalagi dia udah punya anak 2. "Pasti mau, Pa. Kan Raka kemarin selalu nolak setiap kali Mama mengenalkan Raka dengan wanita-wanita cantik." "Bagaimana reaksi Aleta nanti saat tahu kalau Raka sudah pernah menikah?" ucap Tuan Hardi dalam hati, menatap sang istri yang terlihat begitu antusias. "Pa, Ma," sapa Raka dan langsung duduk di kursi biasa. "Sayang, Mama ingin menjodohkan kamu sama wanita single pilihan Mama. Orangnya masih muda, cantik, dan memiliki 2 putra. Jadi Mama serius ingin menjodohkan Raka?" "Iya, kamu kan kalau Mama jodohkan sama gadis-gadis gak mau." Raka melihat sang papa yang hanya mengangkat kedua bahunya, pertanda kalau pria parubaya itu tidak mau ikut campur.
Hari ini papa sama mama akan pergi menemui dia dan anak-anaknya. Ma, ada yang mau Raka bilang ke mama. Nanti saja, sekarang kita sarapan dulu. Tapi ini penting, Ma. Udah, nanti aja. Mama sama papa juga lagi buru-buru. Nanti mau ke tempat tinggal wanita itu dan anak-anaknya. Mama udah kangen sama anak-anaknya. Gimana ini? Mama harus tahu kalau aku udah pernah nikah, ucap Raka dalam hati. Ayo dimakan sarapannya. Nyonya Aleta melihat putranya hanya diam saja. Raka enggak selera makan, Ma. Raka langsung ke kantor saja, ucap Raka berdiri dari duduknya. Entah kenapa Raka enggak bisa menelan makanan saat mengingat mantan istrinya dan juga dua bocah kembar yang sempat mereka temui beberapa hari lalu. Raka berencana akan pergi ke tempat tinggal kedua bocah kembar itu siang ini. Kenapa sih dia? Apa marah sama mama jodohkan? Kan dia sendiri dulu yang mau. Biarkan saja, Ma. Selesaikan sarapannya. Kita akan mau pergi lihat bocah kembar yang udah bikin mama sedih. Iya, Pak. Mama jadi gak sabar banget deh, pengen ketemu mereka. Tuan Hardi bukan tidak ingin membantu putranya untuk mengatakan pada sang istri kalau dulu Raka pernah menikah. Tapi Tuan Hardi ingin memberikan pelajaran untuk putranya itu. Dalam perjalanan menuju kantor, Raka hanya diam saja, melihat keluar jendela mobil dengan pikiran yang entah kemana. Bos baik-baik saja kan? Sal, jam berapa kita meeting? Jam 9 pagi, Bos. Selesai meeting kita ke tempat tinggal si kembar. Aku pengen banget ketemu mereka. Baik, Bos. Dan tolong cari tahu di mana Bila tinggal selama ini. Karena Raka sangat penasaran dengan kehidupan mantan istrinya yang sekarang ini. Faisal hanya mengangguk pelan dan kembali fokus dengan mengemudi mobil. Mobil yang dinaiki Nyonya Aleta dan Tuan Hardi baru saja berhenti di tempat yang biasa. Kedua pasangan suami dan istri itu lalu turun dan berjalan menuju tempat tinggal si kembar. Sepanjang jalan Tuan Hardi melihat di sekitar situ ada banyak penghuni lain. Dan Tuan Hardi tahu kalau mereka itu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. "Pa, itu tempat tinggal si kembar," tunjuk Nyonya. Terlihat Bila sedang mengisi botol-botol bekas ke dalam karung, sedangkan si kembar sedang bermain di dalam bersama Ayu. Bila yang belum menyadari keberadaan dua orang itu terus mengisi botol-botol bekas itu. Bila berbalik dan melihat Nyonya Aleta dan juga pria yang berdiri di dekat wanita yang sudah berbaik hati kemarin. Ingatan kembali berputar di pikiran Tuan Hardi melihat wanita yang sedang berdiri di depan mereka. "Bila," ucap Tuan Hardi. "Tuan?" Nyonya Aleta menatap sang suami dengan heran. Kenapa tiba-tiba bisa mengenal Bila, sedangkan sang suami belum pernah bertemu dengan wanita itu? "Ini beneran kamu, Nak? Kamu tinggal di sini?" tanya Tuan Hardi lagi. "Iya, Tuan," jawab Bila sambil tersenyum kecil. "Papa kenal sama dia?" "Iya, Ma. Bila ini adalah ibu," panggil si kembar bersama. Perhatian Tuan Hardi tertuju pada dua bocah kembar yang berdiri di pintu sambil memegang mainan mereka. "Pa, ini bocah kembar yang Mama ceritain kemarin. Mereka ini anaknya Bila." "Apa?" Tuan Hardi semakin dibuat kaget menatap Bila dan si kembar bergantian. "Kalian lagi apa, sayang?" tanya Nyonya Aleta. "Kita lagi main, Bu," jawab Bara. Terlihat dua bocah kembar itu sudah mengenakan baju bagus yang dibeli oleh Nyonya Aleta kemarin. Nyonya Aleta dan Tuan Hardi melihat mainan yang sedang dipegang si kembar,
Hati keduanya begitu sesak secara bersamaan. "Bos, itu kan mobil Tuan, kok bisa ada di sini ya?" ucap Faisal saat ia memarkirkan mobil. "Iya, ini mobil Papa, tapi di mana orangnya?" "Mungkin lagi ada urusan, Bos." Keduanya lalu turun dari mobil dan pergi menuju tempat tinggal si kembar. Karena Raka sudah sangat tidak sabar ingin segera bertemu kedua bocah kembar yang membuatnya uring-uringan di kantor. "Sal, itu kan Papa sama Mama," tunjuk Raka. "Iya Bos, itu Tuan dan Nyonya. Mereka ngapain di sini?" "Pa, Ma," panggil Raka yang belum melihat Bila dan si kembar karena sedang terhalang oleh Nyonya dan Tuan Hardi. Mendengar suara putra mereka, Nyonya Aleta dan Tuan Hardi dengan cepat berbalik, dan Bila juga si kembar bisa melihat keberadaan kedua pria yang sedang berdiri di depan sana. Raka begitu kaget melihat wanita yang sedang berdiri di depan sana. Begitupun dengan Bila. "Om baik," panggil si kembar dan langsung berlari mendekati Raka dan Faisal. "Jadi orang yang kembar maksud Om baik adalah dia?" ucap Bila dalam hati. Sedangkan Raka dan Faisal masih penasaran dengan semua yang ada di depan mereka, mulai dari si kembar, Bila, dan keberadaan kedua orang tuanya di sana. "Kalian berdua ngapain di sini?" tanya Nyonya Aleta, membuat Raka dan Faisal saling pandang. Raka melihat sang papa, melihat anggukan kecil dari pria parubaya itu. Raka langsung mendekati sang mama. "Ma, wanita yang ada di depan Mama sekarang adalah mantan istrinya Raka." Dur, bagaikan disambar petir di siang bolong, kepala Nyonya Aleta membesar dan menatap putranya bingung. "Maksud kamu apa Raka? Mama nggak ngerti." "Bila ini adalah mantan istrinya Raka, Ma," ulang Raka menatap Bila yang langsung menunduk cepat seperti enggan bersitatap dengan pria yang pernah menggores luka di hatinya. "Jadi kamu sudah pernah menikah? Sejak kapan Raka? Kenapa Mama nggak tahu?" 5 tahun lalu mah, saat Raka kembali ke Indonesia. "Kenapa kamu nggak pernah cerita sama Mama Raka? Kenapa kamu malah menutupi semua ini dari Mama?" bentak Nyonya Aleta menatap putranya dengan tajam. "Maafin Raka, Ma. Raka menikah dengan Bila karena sebuah rencana. Raka tahu Raka salah," ucap Raka, dan raut wajah bersalah pun terlihat begitu jelas di mata Raka. "Kalau kamu sudah pernah menikah dengan Bila, itu tandanya mereka adalah anak kamu?" Pertanyaan Nyonya Aleta membuat Raka menatap Bila lagi. "Soal itu Raka nggak tahu, Ma. Kami berpisah tanpa Raka tahu kalau Bila hamil." "Bila, jawab saya, apa mereka adalah anaknya Raka?" Bila terdiam cukup lama. Bila tidak tahu harus menjawab apa, tapi percuma saja. Bila berbohong karena orang-orang yang ada di depannya saat ini bukanlah orang biasa. "Bila, jawab saya, apa mereka adalah anaknya Raka?" tanya Nyonya Aleta lagi, begitu ingin tahu kebenarannya. "Iya Nyonya," suara Bila begitu pelan disertai dengan anggukan kecil. Nyonya Aleta langsung menghampiri sang putra dan plak plak, tamparan mendarat di pipi Raka. Nyonya Aleta menampar sang putra dan melihatnya dengan tajam, disertai air mata yang mengalir dari pipi wanita parubaya itu. "Kenapa kamu bisa jadi sebejat ini, ha? Apa Mama pernah mengajari kamu untuk jahat sama orang lain?" Raka hanya terdiam. Melihat dua bocah kembar yang saat ini terlihat ketakutan,
dan berlindung di belakang sang mama. Sedangkan Bila juga tidak dapat menahan air matanya juga. Mama benar-benar kecewa sama kamu. Kamu lihat mereka. Mereka selama ini hidup terlunta-lunta di jalan. Dan kamu lihat tempat tinggal mereka. Kamu lihat Raka, bentak Nyonya Aleta. Kita makan enak, tidur enak. Sedangkan mereka bahkan bisa bertahan hidup cuma dari menjadi pemulung. Kamu benar-benar laki-laki jahat Raka, teriak Nyonya Aleta masih menatap putranya dengan tajam. Ma, sabar Ma. Tuan Hardi mengusap bahu sang istri yang bergetar hebat. Nyonya Aleta sudah tidak dapat menahan air matanya lagi, mengingat ia pertama kali bertemu si kembar dan Bila, membuat hatinya kembali sakit. Apalagi cucunya pernah dituduh sebagai pencuri. Pa, kembar adalah cucu kita, Pa. Papa lihat tempat tinggal mereka, Pa, ucap Nyonya Aleta menatap sang suami dengan air mata berderai. Iya, Ma, maafkan Papa yang tidak bisa mengingat semuanya. Raka menatap Bila dan si kembar dengan mata memerah. Kedatangan Raka ke sana adalah untuk bertemu si kembar, dan ia malah mengetahui fakta bahwa kedua bocah kembar yang mereka temui waktu itu adalah anak-anaknya. Ma, maafkan Raka, Ma. Raka benar-benar menyesal, Ma. Raka berjongkok dan memeluk kaki Nyonya Aleta, tapi Nyonya Aleta langsung menepisnya dengan cepat. Jangan minta maaf sama Mama, minta maaf sama Bila. Raka melihat Bila yang kembali menunduk, mengusap kepala kedua putra kembarnya dengan penuh kasih sayang. Mulai hari ini kamu jangan pernah datang ke rumah lagi. Mama ngusir Raka, terus Raka tinggal di mana, Ma? Kamu tinggal di apartemen sama Faisal. Mama gak akan maafin kamu sebelum Bila maafin kamu juga. Ayo sayang, kalian ikut Papa sama Mama. Kita pergi dari sini, ajak Nyonya Aleta. Tapi Nyonya, saya tidak bisa pergi dari sini, ucap Bila. Mama gak suka cucu-cucu Mama tinggal di sini. Mama gak suka. Bila melihat Ayu yang juga berada di sana. Bila tidak bisa meninggalkan Ayu sendiri di sana. Sementara ia dan si kembar ikut bersama Tuan Hardi dan Nyonya Aleta. Paham melihat maksud Bila tidak bisa ikut. Nyonya Aleta juga mengajak Ayu ikut bersama mereka. Ma, panggil Raka melihat Nyonya Aleta membawa Bila, Ayu dan si kembar ikut bersama mereka, meninggalkan dirinya dan Faisal. Bos, biarkan dulu semuanya tenang. Yang penting sekarang bos sudah tahu kan kalau punya anak dari Nona Bila. Tapi aku ingin memeluk mereka, Sal. Iya, nanti juga bos pasti bisa memeluk mereka. Sekarang kita ke apartemen saja, ajak Faisal. Aku juga gak bisa pulang ke rumah. Mama udah ngusir aku dan lagi marah banget sekarang. Ayo sayang masuk, ajak Nyonya Aleta. Bu, kita mau kemana? Tanya Bara. Mulai sekarang jangan panggil ibu ya, panggil Oma kalau ini Opa. Bara sama Bagas sekarang adalah cucu Oma sama Opa, ucap Nyonya Aleta. Oma sama Opa? Ma, Bara sama Bagas punya Oma dan Opa, ucap kedua bocah kembar itu dengan antusias melihat Bila. Iya sayang, nanti kalian jangan nakal ya di rumah Opa sama Oma. Nanti bisa dimarahin sama Opa dan Oma. Iya Ma, kita janji kok nggak bakalan nakal, jawab si kembar kompak. Bila bisa menebak kalau sekarang ini mereka sedang menuju rumah besar bak istana itu, rumah yang dulu pernah ia tinggali juga. Mobil terus melaju di jalan raya. Bila dan Ayu hanya diam saja. Hanya si kembar, Nyonya Aleta dan Tuan Hardi yang terlihat
mengobrol dengan begitu antusias. Tak lama kemudian, mobil itu memasuki gerbang rumah besar keluarga Mahendra. Si kembar melihat rumah besar itu dari jendela mobil dengan kagum. "Ayo sayang, kita turun, sudah sampai di rumah." "Ini rumah opa sama oma ya?" tanya Bagas melihat besar dan tingginya rumah itu. "Ini juga akan jadi rumah kalian sayang." "Rumah kita, bukan oma, rumah kita kan di kolong jembatan," ucap Bagas. Nyonya Aleta kembali mengusap air mata yang tak dapat ia tahan. Dadanya sesak mendengar rumah kolong jembatan. "Kenapa oma nangis?" tanya Bara. "Oma sedih aja sayang, ayo kita masuk. Kalian pasti lapar kan? Di dalam ada banyak makanan enak," ajak Nyonya Aleta. "Ada ayam goreng gak oma?" "Ada dong, ada banyak lagi." Nyonya Aleta sudah menghubungi pelayan untuk menyiapkan makan siang yang sangat spesial karena akan ada anggota keluarga baru yang akan datang bersama mereka. "Nyonya, makan siang sudah siap," ucap pelayan menghampiri Nyonya Aleta. "Terima kasih." Nyonya Aleta lalu mengajak semuanya menuju ruang makan. Ayu yang baru pertama kali masuk di rumah itu langsung dibuat kagum, apalagi melihat nuansa yang serba mewah. "Bagus banget ya kak, Ayu gak pernah lihat rumah semewah ini," ucap Ayu yang membuat Nyonya Aleta tersenyum. Dan benar saja, tiba di ruang makan telah tertata banyak menu di sana. Si kembar menatap tanpa berkedip sama sekali. "Kak, ada banyak ayam goreng," ucap Bagas. "Iya, pasti oma belinya banyak banget ya." "Enggak sayang, ini semua dimasak sama pelayan. Ayo duduk," ajak Nyonya Aleta. "Ayo nak, jangan malu-malu." Bila melihat Tuan Hardi yang hanya tersenyum. "Alhamdulillah Tuan sudah sembuh," ucap Bila karena setelah berpisah dengan Raka, Bila tidak lagi pernah mendengar kabar tentang Tuan Hardi. "Papa baru mengingat kamu tadi nak." Papa hilang ingatan setelah kecelakaan 5 tahun lalu. Bahkan Papa belum ingat semuanya. Yang terpenting Tuan baik-baik saja. "Jangan panggil Tuan nak, panggil Papa aja sama Mama. Kamu itu masih istrinya Raka," ucap Nyonya Aleta. "Tapi Bila sama Mas Raka sudah berpisah Nyonya." "Kamu lupa, saat itu kamu lagi hamil. Dan gak sah kalian berpisah saat istri lagi hamil." "Kalau ngomong terus, kapan kita makan oma?" ucap Bagas membuat Nyonya Aleta dan Tuan Hardi tersenyum dibuatnya. Bila mengambil menu makan untuk kedua putranya, sedangkan Ayu juga mengambil menu untuk dirinya sendiri. "Ayo makan, jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri." "Oma, Om baik kok dimarahin tadi, padahal kan Om baik udah beliin kita sendal baru sama ayam goreng," celoteh Bagas. "Papa kalian emang pantas dimarahin." "Papa? Jadi Om baik itu papa kita ya Oma?" "Nak, nggak baik ngomong sambil makan. Dihabiskan dulu ya makannya." "Iya Ma." Tuan Hardi dan Nyonya Aleta saling pandang, lalu tersenyum melihat kedua cucunya yang begitu patuh pada Bila. "Non Bila," sapa pelayan yang baru saja masuk ke ruang makan. "Bibi," sapa Bila. Bibi kira Bibi salah lihat pas masuk. Ternyata benar-benar Non Bila. "Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Bi." "Ma, aku mau ayam goreng lagi," ucap Bagas. "Sini piringnya nak." "Kakak nggak mau nambah ayam goreng lagi? Ini masih ada banyak kak." "Kakak masih punya dek." Kalau di kediaman rumah besar keluarga Mahendra sedang ramai dengan makan siang bersama, berbeda halnya dengan Raka dan Faisal. Terlihat kedua pria itu baru saja tiba di lobi apartemen. Keluar dari mobil, mereka langsung berjalan masuk menuju lift. "Sal, seperti aku nggak bakalan betah tinggal di sini. Aku lebih suka pulang ke rumah, apalagi di sana ada kembar."
Iya bos, harus sabar. Bos harus bisa dapat maaf dari Nona Bila, baru dimaafin sama nyonya juga. Mama tega banget sih ngusir anak sendiri. Baru kali ini mama jahat sama aku. Mama juga tadi nampar aku. Kalau menurut saya sih nyonya tidak jahat bos. Terus apa dong? Bos memang bersalah. Bos berpisah dengan Nona Bila, sedangkan Nona Bila lagi hamil anaknya bos. Tapi aku kan gak tahu kalau dia hamil waktu itu. Tapi bos kan pernah ngalamin gejala ngidam dulu sampai harus masuk rumah sakit karena muntah-muntah. Salahku juga kenapa dulu gak ngikutin apa kata kamu untuk menyelidiki tentang Bila, ucap Raka pelan. Aku juga kasihan lihat tempat tinggal Nona Bila dan kembar selama ini. Gak kebayang gimana Nona Bila membesarkan bayi kembarnya di tempat itu, ucap Faisal pelan, tapi masih bisa didengar oleh Raka. Hati Raka juga sesak, apalagi mengingat kedua putranya mencari botol bekas di jalanan tanpa alas kaki dan tanpa pengawasan orang tua. Dan untung saja mereka bertemu dirinya dan Faisal waktu itu. Aku akan menebus semua kesalahanku di masa lalu. Aku akan berusaha untuk bisa mendapatkan maaf dari Bila. Apa bos akan kembali bersama dengan Nona Bila? Demi anak-anak, aku akan melakukan apapun itu Sal. Saya kawal sampai bos kembali bersatu dengan Nona Bila, ucap Faisal menyemangati sang bos. Anak-anak selama ini hidup sengsara. Aku memang orang tua gak punya hati. Aku jahat. Anak-anakku selama ini hidup susah dan serba kekurangan, ucap Raka dalam hati dengan mata yang kembali memerah lagi. Aku janji aku akan menebus semua kesalahanku untuk Bila dan untuk kedua putraku. Aku berjanji, ucap Raka dalam hati. Raka akan lakukan apa saja demi bisa menebus semua kesalahannya 5 tahun lalu. Apakah Raka dan Bila akan bersatu kembali? Dan bagaimanakah kelanjutan Raka tinggal di apartemen? Apakah dia akan segera kembali dipanggil pulang ke rumah oleh sang mama? Kita saksikan di episode selanjutnya. Bye-bye.